Wartawan bertanya ke saya, aktivis bertanya ke saya, Rocky Gerung, Anda harus seperti Anda mengkritik Jokowi dong. Kenapa Anda lemah pada Prabowo? Anda nggak jujur. Oke, saya bilang, kalau kita mau jujur, saya mau jujur. Apa yang saya mesti kritik supaya saya kritik Prabowo sama seperti saya kritik Jokowi? Ya kritik kebijakannya, oke. Saya akan kritik Prabowo karena dia menghamburkan uang untuk bikin IKN. Saya akan kritik Prabowo karena dia membuat saya harus bayar 70 tahun lagi, 170 tahun lagi kereta WUS itu. Sama kan? Sama ya? Betul nggak? Betul nggak? Betul. Yang bikin WUS itu siapa? Yang bikin IKN itu siapa? Kenapa you bilang betul? Ini yang saya mau terangkan. Bagaimana kemampuan kita untuk memfilter persoalan itu hilang. Gak mungkin saya kritik Prabowo seperti saya kritik Jokowi. Karena IKN itu yang bikin adalah Prabowo. WUS itu yang bikin utang adalah Prabowo. Bener nggak? Ya begitu dong kritisismenya. Jadi mana perbandingannya? Saya tahu cara berpikir mereka. Tapi dia tidak mampu untuk membujuk saya percaya bahwa dia berpikir kritis. Saya nggak akan terima. Bukan sekedar terima, saya akan abaikan proposal orang dungu itu. Kritik dong seperti Anda kritik Jokowi. Apa yang saya mau kritik? Oke, kalau saya bilang, kalau saya mau kritik Prabowo sama seperti saya kritik Jokowi, maka seluruh kualitas Jokowi ada pada Prabowo. Baru itu fair. Anda kritik Jokowi bertahun-tahun, sekarang Prabowo udah 2 tahun Anda nggak kritik. Nah ini lagi bodoh lagi nih. Saya kritik Jokowi di periode kedua, Prabowo baru periode pertama. Jadi kemarahan yang tidak ada arah itu sekedar marah tanpa arah. Jadi kritisi itu juga otaknya mesti tajam. Jadi Anda bayangkan, kemarahan kita pun tidak bisa diorganisir secara epistemik, tidak bisa diorganisir secara ideologi. Jadi kita marah ke semua arah, itu masalahnya. Ganti, jatuhin saja rezim itu. Oke, berarti Anda pro Gibran? Enggak. Loh, Anda bilang semua satu paket rezim mau diganti. Secara konstitusi, presiden diganti, Gibran naik. Wah, Pak Rocky berpikir taktis, strategis. Bukan, saya hanya mau uji kelurusan pikiranmu. Jadi, saya balik pada soal tadi. Tidak ada forum untuk berdebat secara masuk akal, untuk berdebat secara ideologis, untuk berdebat bahkan secara psikologis. Yang bahaya adalah, ada the big brother lihat, wah, ribut di situ tuh. Ini anti Jokowi, ini anti Prabowo, ini anti Jokowi dan Prabowo. Deep State Global membaca itu. Jadi kita tidak tahu sebetulnya arah kritik kita kemana. Pak Rocky bilang kan, the beginning of the end. Kita setuju the beginning of... Iya, ada hal yang belum saya ucapin, ya udah simpulkan. The beginning of the end, penting. Lebih penting lagi, the beginning after the end. 2 hari setelah rejim jatuh, you mau ngapain? Seorang fasis mengintip di tikungan jalan untuk mengarahkan massa yang tanpa otak ini ke arah neofasisme, neo-otoritarisme di tingkat lokal, global, regional. Bung Karno membaca peta dunia sehingga kalau dia dicaci maki hari ini nggak ada kontekstualnya. Oh, dia tahu peta dunia waktu itu kok. Dia jadi otoriter, dia tahu rakyat kita masih feodal. Kita kasih analisis bukan pembenaran. Merdeka sekarang. Ya, tapi Anda bersekutu dengan Jepang. Momentum itu ada. Sultan Syarif nggak mau merdeka di situ. Dia mau didik dulu orang supaya begitu merdeka ada otak. Lain pikirannya. Jadi kita biasakan untuk marah secara metodologis. Rocky Gerung Anda tidak netral. Maksudnya, ya Anda mesti sama perlakukan Prabowo dengan Jokowi. Oke, saya akan ikuti perintahmu untuk mengkritik Prabowo. Saya netral nggak? Nah, itu baru netral. Saya netral karena you perintah, bukan karena kehendak saya, goblok. Orang netral itu, dia punya ide, punya sikap, uji sikapnya, bukan disuruh orang. Ibu Mega nggak pernah jadi netral, karena dia punya sikap. Ya, tapi Ibu Mega keras kepala. Justru karena dia keras kepala, netralitas dia datang dari kepalanya yang berisi. Kepalanya ada pikiran, kendati dia tidak punya ijazah. Ada yang punya ijazah nggak punya pikiran.